Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Infinix Hot 20i. Harganya 1,4 jutaan buat yang 64 GB storage. Kalau yang saya pegang ini yang 128 GB harganya lebih mahal 100.000 atau sekitar 1,5 jutaan aja. Dan di kelas harga 1,5 juta ke bawah, HP ini tuh bisa banget masuk rekomendasi pilihan buat yang cari HP-HP harga terjangkau tapi wow. Infinix Hot 20i punya desain bodi yang sekilas tuh mirip ya sama Hot 20 5G, tapi dengan ukuran yang lebih kecil. Seperti yang kamu lihat, sepertiga bagian atas bodinya tuh dibiarkan polos, sementara sisanya bercorak garis-garis tipis diagonal. Ditambah dengan efek hologram, yang kalau kita goyang-goyang gini, bodinya nyala karena pantulan cahaya. Dan permukaan bodinya juga dibuat glossy, jadinya berasa ada feel mewahnya di genggaman. Ya, tapi karena glossy gini, jadinya tuh gampang banget yang namanya kotor bercak sidik jari. Dan saat digenggam begini, HP ini tuh berasa solid dan berasa nyaman di genggaman. Sementara untuk tampilan depannya, masih kayak HP-HP kelas harga 1 jutaan. Pokoknya di bawah harga 2 juta, HP tuh rata-rata layarnya kayak gini. Masih water drop notch. Layarnya yang 6,6 inch ini punya kualitas visual yang udah cukup baik dengan resolusi HD+ dan rasio layar 20:9. Kualitas visualnya juga cukup baik ya di kelas harganya. Kalau kita lihat dari berbagai sisi masih cukup jelas dan masih kelihatan kalau kita bawa keluar ruangan dengan penggunaan di bawah cahaya matahari. Untuk performa respon layar juga cukup baik menurut saya, karena selama saya gunakan ya, belum pernah merasakan yang namanya delay touch ataupun ghost touch. Dan seperti biasa Infinix sih, layarnya hanya bisa mengenali 5 sentuhan secara bersamaan. Yang menurut saya sih nggak masalah ya, karena kalau yang namanya main game aja tuh maksimal pakai 4 jari, 2 telunjuk dan 2 jempol. Jadi maksimal 5 jari oke lah, nggak masalah. Overall untuk kualitas body, untuk kualitas desain, HP ini udah bagus ya untuk kelas harga 1,5 juta ke bawah. Dan untuk daya tahan baterainya nih, HP-nya itu punya kapasitas baterai yang udah standar HP-HP zaman now, udah 5000 mAh. Udah cukup lah untuk penggunaan sehari, 2 hari, bahkan bisa 3 hari kalau untuk penggunaan normal. Dengan pemakaian di dalam ruangan dan pakai jaringan internet WiFi, waktu saya gunakan untuk nonton YouTube selama sejam, baterainya tuh cuma berkurang 6% aja. Dan waktu saya pakai buat main Mobile Legends 1 jam, baterainya juga cuma berkurang 10%. Udah lumayan awet kan baterainya, dan ngecasnya juga nih. Ini sih yang mesti butuh menunggu agak lama karena ngecasnya ini dia masih cuma 10 watt aja, belum bisa cepet. Colokan chargernya juga masih micro USB loh, padahal sekarang TWS murah aja colokan chargernya udah USB-C. Dan waktu di charge pakai charger bawaan selama 30 menit baru terisi 20%. Saat di charge selama 60 menit atau 1 jam cuma terisi 39%. Dan kalau mau penuh 100% ya sekitar 3 jam lah. Jadi saran saya ngecharge jangan ditungguin ya. Pas malam aja mau tidur, di-charge, bangun pagi udah penuh. Yang penting kan baterainya awet. Dan smartphone ini juga punya performa yang udah cukup loh. Udah enak buat penggunaan harian. Apalagi di kelas harganya, ini udah termasuk ngebut. Buat multitasking, buat chatting-chatting, bahkan main game juga makin asik. Ya, asalkan main gamenya yang nggak berat-berat banget ya. Karena HP ini pakai prosesor Helio G25, terus udah dikasih 4 GB RAM, dan storage-nya juga udah lumayan luas, 64 GB atau 128 GB tergantung kamu belinya yang mana. Infinix Note 20i punya RAM 4 GB aja. Tapi kalau misalkan berasa kurang, ya kamu bisa tambahin lagi pakai Memfusion hingga 3 GB. Jadi total RAM-nya 4 plus 3, 7 GB. Waktu saya pakai buat main games kelas Mobile Legends, ini udah nyaman selama settingan grafisnya standar aja ya, nggak usah diubah-ubah lagi. Ini udah bisa banget buat push rank sampai puas. Ya kalau mau dicobain pakai settingan grafis maksimal silahkan, tapi bakalan berasa nggak nyaman. Nah, kalau dipakai main game berat sekelas PUBG Mobile, walaupun pakai settingan grafis yang paling standar ya, pakai smooth medium aja, HP ini tuh berasa agak berat buat jalanin game. Tapi masih bisa sih kalau mau ngajar chicken dinner. Yang penting internetnya bener, mainnya juga bener. Dan walaupun harganya harga terjangkau, Infinix Hot 20i ini punya teknologi DTS Audio atau Digital Theater System yang bikin kualitas suara tuh baik musik maupun nonton video jadi berasa berkualitas kalau dengerinnya pakai earphone atau TWS ya. Sementara kalau untuk speaker bawaannya ya cuma satu ada di sisi bawah HP ini. Dan ini suaranya juga udah powerful, udah kenceng ya. Kalau untuk kualitas suaranya sendiri gimana? Kamu nilai sendiri nih. Kayak gini suaranya. You're going to die. Maybe not. The wolves. No management. Who is this? The Marquis de Gramont. I don't sit at the table. Your family does. I'm going to need a gun. Just have fun out there. I left a good life behind a long time ago, my friend.
Untuk kenyamanan penggunaan dan keamanan, Infinix Hot 20 udah dilengkapi sensor sidik jari yang posisinya di belakang bodi. Lokasinya tuh mudah dijangkau dan performa baca jarinya juga udah cepet. Tapi karena HP harga hemat, sensor yang lain juga banyak yang dihemat, banyak yang diirit. Sensor magnetik untuk fitur kompas nggak punya, dan sensor gyroscope untuk virtual reality belum ada. Untungnya masih dikasih sensor cahaya, yang performanya kalau menurut saya tuh cukup responsif ya untuk mengatur kecerahan layar secara otomatis sesuai kondisi sekitar. Dan tentunya di kelas harga segini wajar ya kalau HP ini belum punya NFC. Jadinya HP ini tuh nggak bisa dipakai buat cek saldo atau top up e-money sendiri. Tapi kalau misalnya mau kamu andelin buat jadi pemandu jalan pakai Google Map gitu ya, sinyal GPS-nya udah cepet dan akurat baca lokasi kita. Udah bisa dandelin banget lah pokoknya buat jadi penunjuk jalan. Tapi kamu mesti jalan sedikit ya, supaya kamu tahu lagi menghadap arah mana di peta. Karena HP ini belum bisa kompas. Oh iya, walaupun memori internalnya udah lega ya, ada yang 128GB kayak yang saya punya, atau yang 64GB, kamu masih bisa tambahin pakai micro SD kalau emang dibutuhkan. Dan tetap bisa dual SIM karena slot micro SD-nya udah khusus. Dan walaupun HP harga bersahabat, laci kartunya udah ada karet pengaman yang menjaga debu dan cairan masuk. Sementara kalau untuk bagian kameranya, ya jangan terlalu berharap banyak ya untuk HP kelas harga segini. Yang pasti karena HP ini tuh pakai chipset zaman dulu ya, chipset lama, otomatis optimasinya tuh maksimal banget. Dan untuk kelas harga segini, hasil foto-fotonya tuh udah termasuk bagus. Dibandingin harga setara, ini udah berasa juara. Infinix Hot 20i punya kamera selfie 8 megapiksel dan udah dilengkapi LED flash kalau kamu butuh penerangan untuk selfie di kegelapan. Hasil foto-foto kamera selfie-nya juga udah cukup bagus ya, dengan tone warna yang berasa natural tapi nggak pucat. Fitur HDR-nya juga berjalan dengan cukup baik, jadinya kalau kita selfie dengan background terang, hasilnya tetap bagus. Dan kalau buat foto-foto selfie potret, masih sering salah ngeburemin gambar sih. Tapi udah oke lah untuk kelas harga segini. Dan kamera belakangnya ini kalau dilihat-lihat udah keren sih ya, udah triple kamera. Tapi yang bisa buat foto-foto cuma satu aja. Sisa dua kameranya lagi fungsinya apa saya juga nggak ngerti ya. Karena waktu saya obok-obok, saya cari-cari informasi sampai ke website resminya, dua kamera ini tuh nggak tahu fungsinya buat apa. Nggak ketemu informasi yang dicari. Dan kamera utamanya udah 13 megapiksel dengan aperture lensa yang cukup lebar ya, f1.8. Dan udah dilengkapi dual LED flash juga untuk kita foto-foto di kegelapan. Dan ini dia hasil foto kamera utamanya dengan mode auto. Sebenarnya udah cukup bagus ya untuk kelas HP harga mulai dari 1,4 juta sampai 1,5 juta. Detailnya bagus, warnanya juga cukup tajam dan natural. Terus juga karena aperture lensanya besar, jadinya kalau misalkan kita foto jarak dekat, backgroundnya tuh kelihatan pudar alami, kelihatan bagus. Dan fitur HDR-nya juga berjalan dengan baik untuk kasih detail di background yang terang. Sementara kalau untuk foto-foto potretnya ya gini, udah kayak HP yang cuma satu kamera aja. Kualitas blurnya tuh sama ya kalau dibandingin sama foto potret pakai kamera selfie-nya. Dan karena nggak ada mode malam, untuk foto-foto kondisi malam hari, hasilnya tuh masih kayak pakai cat akhir ya, yang sebenarnya masih normal sih untuk HP kelas harga 1,4 juta. Begini nih, hasil rekaman video menggunakan kamera belakangnya. Ya, untuk kelas harga 1,6 juta wajar ya, kalau misalkan belum ada stabilisasi, dipakai buat jalan kayak gini masih berguncang, itu wajar. Karena emang rata-rata HP-HP kelas harga segini tuh emang belum dilengkapi fitur AIS. Kalau untuk detailnya, untuk rekaman video kamu bisa lihat sendiri ya, detailnya cukup bagus untuk kelas harganya. Walaupun kalau misalnya kita gerak kayak gini, fokusnya kelihatan dia berusaha untuk ngatur fokus, pindah-pindah gitu. Tapi bagusnya untuk kelas harga segini kita nggak perlu tap-tap lagi ya. Dia tuh udah bisa langsung pindah secara ya lumayan mulus gitu ya untuk perpindahan fokusnya. Untuk kamera depannya juga perekaman videonya kayak gini ya, masih bergoyang, terus juga dynamic range-nya juga masih cukup sempit gitu ya. Jadinya kalau misalkan backgroundnya terang kayak gini, background terangnya itu putih doang aja, nggak kelihatan detailnya. Tapi segini sih termasuknya udah lumayan oke sih untuk kelas harga segini. Dan kalau untuk suaranya sendiri, kamu bisa nilai sendiri ya, kualitas suaranya kayak gimana. Infinix Hot 20i menggunakan sistem antarmuka XOS versi 10.6 buatan Infinix sendiri yang masih berbasis Android 12, belum Android 13. Dimana selama penggunaan harian tuh berasa lancar ya. Dan HP ini masih menyediakan X-Temp atau Temp Store bawaan yang kamu bisa pilih sendiri.
Banyak banget pilihan tema, wallpaper, font tulisan yang rata-rata pilihannya gratis semua. Jadi bisa ganti-ganti gaya HP, bisa rubah suasana tanpa perlu keluar uang lagi. Dan HP ini juga masih menyediakan fitur Smart Sidebar. Kamu tinggal swipe aja layar dari pinggir dan tahan di tengah kayak gini untuk memunculkan sidebar yang menyediakan shortcut untuk aplikasi-aplikasi pilihan maupun ke fitur-fitur yang memudahkan penggunaan kayak scan barcode dan screen recording. Di HP ini juga masih nyediain FM radio yang hanya bisa beroperasi kalau kamu colokin earphone kabel karena dia belum punya internal FM antena. Dan kalau kita ke menu setting dan pilih menu special function, ada fitur yang namanya social turbo yang akan memaksimalkan pengalaman kita menggunakan WhatsApp, di mana kita bisa merubah suara pakai voice changer, terus melakukan video panggilan cantik, bikin stiker-stiker lucu sendiri, bahkan bisa mengaktifkan LED selfie untuk jadi notifikasi panggilan masuk. Buat WhatsApp ya. Ada juga fitur game mode yang memaksimalkan pengalaman kita dalam bermain game. Pokoknya main game jadi lebih asik gitu, tanpa gangguan. Gimana? Dengan harga 1,4 juta kalau kamu beli 64 GB ya? Atau 1,5 jutaan kalau kamu beli yang kayak saya yang 108 GB, menurut kamu HP ini menarik nggak? Ya kalau menurut saya sih ini masih cukup worth it ya. Karena di kelas harga segini kamu dapat storage yang udah cukup lega. Performanya juga udah lumayan buat main game Mobile Legends itu udah nyaman. Dan kualitas kameranya juga udah cukup bagus untuk kelas harga setara. Ya kira-kira segitu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix Hot 20i irit. Ya, fiturnya diirit, di M.